air Bojonegoro ini kan kabarnya ini banyak kapurnya. Gitu. Kalau diminum katanya bisa jadi apa ya, kencing batu gitu ya. Ketika jenengan masak, kalau sudah ngambang masak mau diambil. Bojonegoro kayaknya tinggi juga zat besinya. Kalau masyarakat ini kan ngebuat di rumah sendiri, dimasak, diminum itu sebenarnya sehat nggak? Bakteri coli insya Allah nggak mati. Nggak mati. Direbus nggak mati. Oh. Air itu kok ada yang rasanya beda-beda Pak ya? Ada yang kadang itu rasanya asin banget. Di bawah itu ada pasir, ada kapur. Ketika kapur kan asin. Yang sehat itu air yang seperti apa? Apa harus beli kayak gini? Oke, selamat siang sahabat Radar Bojonegoro. Kita jumpa lagi di channelnya Radar Bojonegoro TV ya, di podcastnya Radar Bojonegoro. Seperti biasa, kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten dan ahli di bidang. Hari ini kita akan membahas tentang seputar air ya, seputar air dengan narasumber yang tentunya juga kompeten sekali, yaitu Pak Khairul Anwar. Selamat pagi Pak Khairul. Selamat pagi. Salam sehat. Salam sehat. Oke Pak Khairul. Pak Khairul ini adalah Direktur PDAM Perumda Tirta Buana. Perumda Tirta Buana. Kalau dulu PDAM. Gitu. PDAM. Oke, namanya sudah ganti. Sudah ganti. Selamatan kok ya. Sudah. Oke Pak Khairul, bisa perkenalan dulu Pak Khairul kepada teman-teman sahabat subscribe-nya Radar ini. Pak Khairul dari mana, terus sejak kapan nih di Bojonegoro dapat jadi direktur? Terima kasih. Perkenalkan teman-teman sahabat dari Bojonegoro, saya Muhammad Khairul Anwar, kelahiran Jember. Oh Jember. Kelahiran Jember. Saya masuk Bojonegoro tanggal 14 April tahun 2022. Ya, ditunjuk dengan SK Bupati sejak saat itu dan sampai sekarang insya Allah sudah 1 tahun 4 bulan ya. 1 tahun 4 bulan menjabat sebagai direktur. Kalau dulu awalnya PDAM Bojonegoro, karena sesuai dengan Permendag PP 54 tahun 2017 maka harus berubah bentuk, dan alhamdulillah tanggal 14 Februari kemarin sudah perubahan bentuk, sudah ditetapkan menjadi Perumda Air Minum Tirta Buana Kabupaten Bojonegoro. Karena memang itu harus sesuai dengan PP 54-nya. Karena puluhan tahun namanya PDAM, jadi masyarakat masih familiar dengan PDAM. Betul. Bayar apa? Bayar PDAM. Iya. Makanya nama di atas itu di kantor masih belum saya rubah semua. Kalau pagarnya sudah Perumda Air Minum Tirta Buana, tapi di atas masih PDAM Bojonegoro. Oh gitu. Iya. Oke. Pak Khairul, kita bicara masalah air di Bojonegoro. Bojonegoro ini bisa dibilang melimpah air atau memang kekurangan air? Karena musim kemarau ini banyak sekali daerah-daerah yang harus dikirimi air bersih. Bisa dijelaskan? Iya, jadi di Bojonegoro ini kan dari 28 kecamatan yang ada, memang ada beberapa kawasan yang rawan terhadap krisis air. Karena di daerah tersebut memang tidak ada aliran air yang bisa dimanfaatkan. Jadi istilahnya ada itu ketika musim penghujan itu adalah daya tampung air hujan aja. Sehingga apalagi kawasan selatan, kalau kawasan utara ini kan ada Bengawan Solo, selatan kayak Temayang, Gondang, kayak gitu. Itu yang ada kesulitan air, dan kebetulan sumber-sumber warga juga yang sumber dalam itu juga kalau sudah musim kemarau itu sudah habis airnya, karena memang daerah resapan, yang bisa diambil airnya itu tidak ada. Sementara kalau kawasan utara masih terselamatkan karena ada aliran Bengawan Solo. Tetapi kalau alhamdulillah ini ada bendung gerak sehingga itu terkendali. Kalau nggak ada bendung gerak kayaknya juga kesulitan juga gitu. Oh gitu. Bendung gerak juga banyak membantu? Banyak membantu, sangat membantu sekali karena itu mengatur terhadap volume air yang harus dijaga, tidak langsung ke laut. Kalaupun musim penghujan bisa diatur biar tidak terjadi banjir. Kalau saya lihat seperti itu sudah pengendaliannya. Jadi syukur alhamdulillah. Kami sendiri kan juga mengambil dari Bengawan Solo. Ada 5 IPA yang kita manfaatkan, sehingga itu terpengaruh juga. Kondisi saat ini agak menurun juga, cuma alhamdulillah kami masih aman untuk pengambilan airnya. Oke, ada Perumda air ini ada berapa sumber yang diambil? Kalau untuk yang mata airnya kita ada 8, kemudian yang IPA-nya kita ada 5. Sumber mata air ada 8? Sumber mata air itu ada, kalau yang sumber mata air langsung itu seperti Ngunut, Sumber Harum, itu ada 3. Kemudian yang sumber dalam itu ada
Jadi Kedung Dowo itu kita sumur dalam. Ya, kemudian di Dender itu sumur dalam. Gitu. Oke. Sumber-sumber itu kalau prediksinya Pak Khairul bisa tahan disedot berapa lama? Alhamdulillah sampai dengan saat ini kan sudah puluhan tahun. Puluhan tahun? Iya, puluhan tahun. Dan kalau saya lihat memang sumur yang kita bor itu memang ada aliran dalam, aliran sungai bawah, gitu kan. Kecuali yang sudah keluar dengan sendirinya seperti Ngunut, Sumber Arum, kemudian di Kajangan Jono, itu memang mata air kayaknya sungai bawah tanahnya memang meluber, gitu ya. Memang alirannya di kawasan tersebut, jadi melimpah bahkan untuk wisata juga kan selama ini. Tapi kalau yang sumber dalam, alhamdulillah. Tapi beberapa saat ini ada mengecil juga yang sumber dalam. Memang dari kedalamannya kan variasi ya, sangat variasi sekali. Pak Khairul, idealnya itu sumur yang menggali sumur itu berapa meter? Macam-macam. Jadi kita ada yang hanya 30, ada yang 40, ada yang 60, ada yang 100. 100 meter? 100 meter. Itu yang dulu dikerjakan oleh PU Provinsi juga, itu yang di Kedung Dowo itu 100 meter. Cuma ketika diuji lab untuk kualitas airnya itu mengandung garam tinggi, cukup tinggi sehingga kedalaman 60 yang layak. Jadi kadar garamnya nggak ada. Gitu. Jadi makanya tidak semuanya yang ketika dieksploitasi itu kemudian langsung bagus, enggak. Oh gitu. Oke, Pak Khairul, bicara masalah kualitas air Bojonegoro ini kan kabarnya ini banyak kapurnya. Banyak kapurnya. Ketika direbus tuh putih-putihnya keluar. Itu kalau diminum katanya bisa jadi apa ya, kencing batu gitu ya. Bener nggak gitu? Lapar, waktunya nyemil roti bakar selera mantan. Rasanya crunchy, toppingnya creamy, 100% roti bakar asli dibakar. Variannya lengkap banget lur. Kebayang dong gimana nikmatnya? Yuk langsung buruan cobain roti bakar selera mantan. Bagi kamu yang mager, bisa pesan melalui GoFood maupun GrabFood. Rasanya seenak itu. Manuk gagak keselak Fanta, piye? Gak pengen dah? Ya kalau secara awam gini kan memang seperti itu kan gitu. Memang kalau kapur kan otomatis kan akan mengendap kan kalau di Bojonegoro itu disebutkan karena itu. Oh enggak juga. Oh gitu. Enggak juga. Sekarang kan gini, ketika jenengan masak, kalau sudah ngambang masak mau diambil, otomatis kan dibuang dulu kan gitu. Mengendap dulu ya. Iya, mengendap. Gitu, enggak, kalau kapur dia pasti ada di atas biasanya gitu. Ada di atas sehingga dibuang. Saya sama, saya dulu berapa tahun di Madura ya gitu. Jadi tak biarkan dulu, setelah digodok itu di atas baru saya saring sama kain yang sangat itu. Oh gitu. Iya, itu baru aman airnya. Air tanah itu layak minum nggak sebenarnya? Air tanah itu sebenarnya harus uji lab dulu. Jadi kami itu setiap bulan PDAM itu melakukan uji lab kualitas sesuai Permenkes 492 tahun 2011 itu harus layak terhadap kimia, fisika, mikrobiologi, sama sisa klur. Sisa klur ini fasilitas kami kan gitu. Artinya itu membunuh bakteri coli kan gitu. Oh gitu. Yeah. Jadi semua harus bebas dari zat-zat itu. Yeah. Jadi kalau ngomong masyarakat ini memang kami dengan Dinas Kesehatan saling berkolaborasi. Dinas Kesehatan itu melakukan uji lab terhadap pemanfaatan air minum oleh masyarakat, sumur-sumur itu kan. Pernah di lab itu pernah? Harusnya. Setiap bulan kami lab. Kalau kami, gitu. Kalau kami memang ada kewajiban. Iya, perusahaan. Dan sesuai aturan juga bahwa masyarakat harus aman. Artinya Dinas Kesehatan juga harus lab. Kemarin juga minta data kami Dinas Kesehatan terhadap jumlah pelanggan kami Bayan Bedres sudah kami serahkan dan kami minta untuk hasil uji labnya Dinas Kesehatan kami juga karena itu bagian dari audit kinerja. Oke. Air PDAM atau air Perumda Tirta Buana ini layak minum nggak? Insya Allah sudah layak minum karena kami sudah. Oh ya tetap karena kami tidak memproses menjadi siap minum masih. Oh gitu. Karena kalau menjadi siap minum itu pipa juga harus kita sesuai spesifikasinya. Nah, itu kemudian uji materi untuk airnya juga kita olah sesuai dengan aturan untuk air siap minum.
Ada macam-macam, ozonisasi, ya, kemudian ada siksaklurnya, ada UV-nya, itu harus kita. Tapi ada arah untuk ke situ nggak? Air PDAM langsung? Ya, jadi insya Allah tahun 2024-25 kami akan menaruh beberapa alat kami di Fasum, mungkin di Pemda, kemudian mungkin stasiun juga untuk yang tempat Fasum. Itu air kita masukkan ke alat itu. Sekarang sudah umum lah, seperti bandara itu kan. Bisa diminum? Bisa, langsung bisa diminum karena airnya masuk ke situ kita proses. Di mana itu? Di bandara itu? Tuh di bandara itu yang di itu keran-keran itu siap minum itu. Tak terbawa cuci tangan itu? Itu siap minum itu. Jadi siap minum itu? Iya, itu siap minum. Itu sudah bisa diambil botol langsung minum nggak masalah. Iya, itu siap minum. Oke Pak Khairul, kalau itu oke lah. Kalau masyarakat ini kan ngebuat di rumah sendiri, dimasak, diminum itu sebenarnya sehat nggak? Apa ini memang dalam jangka panjang itu bisa mengganggu kesehatan? Kalau kondisi untuk seperti Fe tinggi, ya kan, itu kan bahaya juga. Apa ya, Fe itu apa? Zat besi. Oh, zat besi. Ya, zat besi. Kalau kandungan zat besi Bojonegoro kayaknya tinggi juga zat besinya. Ini terbukti dengan pipa kami yang dan mangan itu termasuk dari Fe juga. Fe itu yang mangan. berkerak itu ya? Iya. Jadi itu di pipa kami yang lama-lama itu jadi 2 dim ini jadi 1 dim. Orang ngeraknya karena ngerak putih. Leket, iya putih. Itu dulu sudah mungkin saya pameran itu saya juga waktu itu. Nah seperti ini loh bahayanya kan gitu. Sehingga perlu memang zat kimia yang aman, tapi zat kimia yang disarankan seperti kaporit itu kan untuk mengendapkan untuk menangkap. Oh enggak, kalau sudah ini kan prosesnya di pengolahan. Ketika ke masyarakat kan sudah itu ngabar sudah langsung hilang. Berarti air dari tanah ketika disedot pakai sanyo ya, sanyo itu dimasak itu sebenarnya enggak. Ya kalau memang kondisi airnya memang bagus nggak ada masalah. Tetapi kalau ketika terkandung zat-zat itu kan jadi masalah lama-lama gitu. Air itu kan masyarakat mungkin nggak tahu Pak. Nggak tahu. Nggak taunya artinya airnya bening ya sehat. Iya. Bersih kan. Iya. Yang membedakan air itu sehat dan tidak sehat apa? Apa kalau baunya oke lah? Tidak juga. Jadi kadang tidak berbau pun kan sudah ada unsur yang lain juga unsur. Kalau direbus bukan mati ya unsur itu? Bakteri coli. Bakteri coli insya Allah nggak mati. Nggak mati. Direbus sampai? Direbus nggak mati. Oh. Mungkin bisa ditanyakan nanti di Dinas Kesehatan juga. Oh, gitu. Karena pengalaman kami bakteri coli itu matinya dengan gas klur sama kaporit. Bakteri dipanas nggak mati? Nggak mati. Dengan 200 derajat Celcius nggak mati. Gitu. Yang kami tahu dari pelatihan, dari informasi sosialisasi kesehatan seperti itu. Makanya perlu uji laboratorium itu ada sisa klur. Gitu kan, karena 0,2 di ujung, karena itu yang membunuh bakteri coli. Gitu. Berarti ini kita masyarakat ini tidak boleh sebenarnya mengonsumsi air. Iya betul. Yang sehat itu air yang seperti apa? Lapar, waktunya nyemil roti bakar selera mantan. Rasanya crunchy, toppingnya creamy, 100% roti bakar asli dibakar. Variannya lengkap banget lur. Kebayang dong gimana nikmatnya? Yuk langsung buruan cobain roti bakar selera mantan. Bagi kamu yang mager, bisa pesan melalui GoFood maupun GrabFood. Rasanya seenak itu. Manuk gagak keselak Fanta, piye? Gak pengen dah? Apa harus beli kayak gini? Yang sehat memang nggak berbau, nggak berasa, ya kan? Yang tidak mengandung zat-zat yang tadi itu, termasuk bakteri coli. Memang salah satunya kan antara jarak sumur dengan septic tank katakan resapan. Oh gitu ya? Ya itu kan jaraknya ada standarnya. Nah, kalau itu aja nggak dipedomani, nggak dilaksanakan, otomatis kan kerawanan itu akan muncul. Katakan sumur resapan dekat dengan pengambilan air. Otomatis kan ini juga masuk ke situ. Oke, PDAM itu Perumda ya, Perumda Air Tirta Buana ini kan
juga mengambil air sumbernya dari Bengawan Solo. Bengawan Solo itu kan ada orang buang tempat Macam-macam di situ, ada hewan mati di situ. Iya. Tapi seperti apa ini mengolah? Ya kita olah, jadi dari air bakunya itu kita masukkan ke praset. Di praset kita olah, kita jernihkan, kita endapkan lumpurnya. Semua zat yang berat itu kita endapkan semua. Ya, kemudian kita baru masukkan ke pengolahan untuk kualitasnya. Baru kemudian kita distribusikan. Tapi sebelum distribusi kita uji, lab kita ada. Ya, kita uji berasa berbau, juga kejernihan, juga kita uji lab terhadap kesehatan, kimia, fisika, itu. Oke, Pak Khairul, dari sekian banyak sumber dengan ini paling bagus yang mana? Yang paling bagus kandungannya? Selama ini kami sama ya, masalah ujinya gitu ya? Keluar dari laboratorium itu harus berbunyi itu kadarnya sekian sampai sekian ya. Kecuali kalau kemudian dari kadar itu ada di bawah atau di atasnya, itu nggak boleh, otomatis kami nggak layak untuk distribusi ya. Alhamdulillah selama ini kami masuk, kita jaga memang. Oke. Bisa diambil kesimpulan bahwa air tanah di Bojonegoro ini mungkin belum siap untuk dikonsumsi ya, hanya mungkin buat mandi, cuci gitu ya? Bisa, kalau mandi cuci kan aman. Ya, kalau mandi cuci aman, kalau minum memang harus ada juga dari dinas kesehatan, harus memastikan bahwa kawasan ini aman gitu kan. Masalahnya ini orang-orang yang jauh-jauh dari kota ini nggak tahu seperti itu, Pak. Iya, tapi kalau daerah pedesaan saya pikir kan mungkin kalau dari struktur tanahnya mungkin bercat kapur mungkin itu aja ya. Tapi kalau jarak biasanya antara sumur dengan septic tank itu pasti jauh. Kalau orang di desa itu kan tanahnya lebar-lebar gitu. Tapi kalau yang di perkotaan, kalau perkotaan kan sudah berhimpitan. Kalau gitu masalahnya perkotaan itu. Iya, sehingga ya kami sarankan pakai PDAM aja. Begitu. Oke, orang desa kalau PDAM ada. Iya. Nah, ini Pak masalahnya. Kadang orang-orang yang jauh-jauh ini kan mau berlangganan PDAM. Bisa nggak mereka? Ya, kami PDAM ingin memperluas jaringan juga sesuai dengan rencana bisnis kami itu di 5 tahun akan datang ini kami sudah bisa mengcover paling tidak sekitar 20 kecamatan yang bisa kita tambah gitu ya. Sehingga saat ini kan 14. Kendalanya apa Pak? Menambah jaringan itu kendalanya apa? Apa sumber air itu tadi? Yang jelas satu sumber air, kedua investasi yang cukup besar, jaringan perpipaan. Seperti Gongseng ini sekarang insya Allah tahun 2024 memanfaatkan dari air baku Gongseng ini kan untuk 4 kecamatan, Temayang, Sukosewu, Sugiwaras, dan Kedongadem. Itu sekitar 25.000 SR sambungan. Alhamdulillah akan dibiayai dari dana APBD. Untuk tahun 2024-2025. Oh, 2 tahun itu Pak. 2 tahun. Karena sekarang masih pekerjaan pembangunan pipa intake dari Waduk Gongseng ke WTP yang Wedoro maupun di Mayang. Itu dikerjakan oleh BPWS. Oh gitu lah. Ya, sementara yang dari WTP itu nanti dikerjakan oleh pemerintah daerah, PU Cipta Karya, pembangunan WTP sampai dengan distribusi bahkan SR-nya pelanggan. 25.000 dibiayai oleh APBD. Jadi ini masyarakat yang terlayani air bersih dari PDAM ini nanti akan makin banyak. Iya, makin banyak. Kan memang ya program dari pusat dan program dari daerah, kabupaten ini termasuk yang direncanakan Karangmongko juga. Kita berharap juga terjadi percepatan juga sehingga untuk daerah Margomulyo, terus mana Ngambon, gitu kan bisa terfasilitasi. Yang jelas kemarin kami juga sudah sampaikan ke Bupati terkait dengan pengembangan wilayah barat. Kami Kasiman, Kedewan, gitu kan, Gayam. Kebetulan yang Ngasem kemarin sudah saya sampaikan ke Balai Provinsi, karena dulu janjinya Balai juga akan membantu untuk daerah Ngasem dan Gayam. Kami sudah sampaikan di ide untuk pembangunannya, ini sudah proses gitu. Oke. Air ini sangat urgen Pak Khairul ya, selain untuk dapur, untuk cuci mandi itu kita minum. Idealnya orang minum air sehari berapa? Kalau saya ngomong itu masalahnya saya juga nggak bisa ini ya. Saya juga nggak pas juga ya. Ya artinya ya perbanyak air minum, sama ya kadang kita masyarakat itu kan tidak berpikir ini ya. Kadang seneng ngopi, seneng teh itu kan ya. Jadi kalau ngomong itu mungkin pakar kesehatan lah yang ya. Kalau saya penting juga Pak Khairul, air yang seperti apa sih yang harus kita konsumsi kan gitu juga Pak? Oh iya, yang jelas
memang harus sehat ya. Sehat. Lah sehat itu kualitasnya gimana? Ya itu paling enggak ya jernih, memenuhi unsur kesehatan. Itu saya pikir gitu. Air yang tidak terkontaminasi gitu. Ya. Dan saya sendiri kalau di rumah juga pakai air godokan, saya godok dari PDAM. Iya saya godok karena saya kan kalau pagi mesti air hangat gitu. Air hangat, kalau air hangat yang dari dispenser kurang panas gitu. Air itu kok ada yang rasanya beda-beda Pak ya? Ada yang kadang itu rasanya asin banget. Itu apa ini menyebabkan air itu? Ya berarti kan unsur zat kimia yang ada di zat-zat yang ada di tanah. Orang bilang itu kan mengandung garam. Iya. Bener ya? Ya seperti di Kedung Dawa itu. Ketika padahal jauh dari laut. Iya. Asin. Nah, kontur struktur tanahnya kan juga macam-macam. Di bawah itu ada pasir, ada kapur. Jadi kapur kan asin. Kan itu. Jadi, kalau asinnya mungkin nggak terasa agak sedikit, tapi ada yang asin banget. Asin banget, iya. Kedung Dawa itu asin banget. Asin banget. Iya, ketika dia di level bawahnya 60 sampai 100 kemarin itu asin banget. Jadi itu kadar garamnya cara ngatasnya gimana? Kalau jenengan mungkin dari PDAM mungkin bisa ada netralisasi sendiri. Gini, ada memang teknologi yang pakai SWRO kan untuk menetralkan air garam. Cuma biasanya kan kita manfaatkan untuk di daerah pesisir, air laut. Air laut itu. Iya. Oke lah. Nah, kalau itu kan kapasitas airnya kan gede ya. Gede, tapi asin banget gitu. Asin banget. Dan itu kan terjadi dengan udara bebas itu kan ada. Karena pengolahannya juga terbuka kan. SWRO kan pengambilannya itu terbuka. Lah kalau dari sumur ini kan harus kita groundkan dulu, tandurkan dulu untuk penguapan. Saya pikir biayanya akan lebih tinggi untuk pengolahan itu. Sehingga daripada itu ya cari yang nggak mengandung garam gitu. Oke. Levelnya ada, level kedalaman. Jadi air itu kan memang ada yang berkapur, ada yang mengandung garam. Itu penanganannya beda. Kalau kapur istilahnya ya istilahnya kan cuma endapkan yang di atas itu. Dan selama ini alhamdulillah kita yang kapur nggak ada masalah. Jadi memang rata-rata tapi sedikit. Sebenarnya yang kami distribusikan itu seperti yang di Kajangan Jono itu ada sedikit kapur, cuma nggak berbahaya. Dan itu biasanya sudah ketika ngalir kita buang di awal itu, ketika ngambil di awal sedot pompa itu distribusikan itu, kemudian kita wash out itu udah terbuang. Selama ini saya tes seperti itu. Apa benar Pak Karul, air yang paling bagus itu air dari pegunungan? Ya memang daerah tangkapan air itu kan di pegunungan ya. Ya seperti contoh saya pengalaman saya di Pasuruan itu tangkapan kalderanya kan di kaldera Bromo airnya, sehingga mengalir ke daerah-daerah yang kemudian ada cekungan seperti ranu-ranu, termasuk yang kemudian mata air rembulan. Itu memang hasil dari tangkapan dari pegunungan. Itu langsung bisa diminum? Oh, kalau yang keluar itu sudah proses puluhan tahun. Bisa diminum langsung? Oh iya bisa. Nggak apa-apa. Saya seringkali ketika di Umbulan perbaikan itu dari pipa langsung saya minum. Nggak masalah saya. Ya karena sugesti saya nggak ada masalah gitu. Ya, artinya gini, air yang dari pegunungan itu kandungannya apa aja? Kok bisa dibilang itu air yang bagus gitu? Ya kalau perusahaan air minum itu kan sponsornya kan dari pegunungan murni kayak gitu. Iya, kalau biasanya kan ngomong masalah kan O2-nya, kandungan O2-nya yang tinggi. Ya saya pikir saya pun nggak terlalu karena labnya kan sudah ada sendiri ya. Oh gitu. Uji lab ini kan juga seperti gini kan harus. Tapi air ini rasanya beda-beda air kemasan itu. Ada yang pahit, ada yang gimana? Ya kalau kemungkinan karena tujuannya ya. Tujuan kalau seperti ini kan untuk air minum aja. Tapi kalau yang ada yang untuk air kesehatan dengan TDS-nya sekian, zat kandungan mineralnya sekian itu kan ada. Bedanya apa Pak? Ada kan bilang air mineral, air oksigen gitu. Ya bedanya di prosesnya. Ada mineralnya Mas. Iya betul. Seperti mineral, Clio itu kan sudah terasa seperti untuk kesehatan juga itu kan gitu. Oh gitu. Tujuannya kan itu. Tapi kalau PDAM kan memang kita pola pokoknya kita untuk kesehatan sudah layak kan gitu. Oke. Pak, kita bicara air lagi. Kaporit itu bahaya nggak sebenarnya? Kaporit yang untuk menjernihkan air. Karena kita kan di kolam renang itu kan pakai kaporit, baunya itu terasa banget. Itu bahaya nggak sebenarnya? Lapar, waktunya nyemil roti bakar selera mantan. Rasanya crunchy,
toppingnya creamy, 100% roti bakar asli dibakar. Variannya lengkap banget lur. Kebayang dong gimana nikmatnya? Yuk langsung buruan cobain roti bakar selera mantan. Bagi kamu yang mager, bisa pesan melalui GoFood maupun GrabFood. Rasanya seenak itu. Manuk gagak keselak Fanta, piye? Gak pengen dah. Kalau bahaya saya pikir kan langsung dilarang. Ini malah diserahkan, disyaratkan malah. Berarti anak-anak itu kan berenang itu bau kapurnya terasa. Iya, bau memang. Cuma kan tidak berbahaya bagi tubuh. Oh, tidak berbahaya. Artinya kan tidak perlu diminum kaporitnya kan gitu. Ya, memang buat berenang sebenarnya. Nah, kalau untuk pengolahannya fan-fan aja. Oh, enggak masalah itu. Enggak ada masalah. Oh. Ya. Hanya kan Kadarnya juga harus ditentukan. Tidak kemudian satu ini kemudian sama kaporitnya kan ya enggak. Ada kadarnya. Jadi ada ketentuan di dalam pengolahan air itu kaporitnya sekian. Ya kan? Untuk debit sekian itu ya itu ada. Jadi nggak ngawur juga gitu. Ada kadar-kadarnya. Iya, kadar-kadarnya. Ya, seperti kami kan kaporit juga kita manfaatkan untuk pengolahan kan, ya, pengolahan air sungai itu kita manfaatkan dan itu kadarnya kita ini kalau mau jujur aja sebenarnya biaya kaporit itu tinggi sekali karena sangat mahal gitu. Kalau kita mau fair itu nggak perlu katakan wes kita nggak pakai itu kan pengiriman lebih banyak kan itu. Oh, karena bahan bakunya itu mahal sekali. Mahal sekali. Kita dalam 1 tahun lebih dari 1 miliar itu untuk kaporit aja. Jadi cukup tinggi. Oke, Perbda Air PDAM ini mau mengembangkan air minum kemasan nggak? Insya Allah ya. Kami dalam rantai saya itu sudah kami rencanakan untuk AMDK, air minum dalam kemasan. Ya harapannya yang memanfaatkan dulu nanti seperti teman-teman di Pemkap itu kan, itu sehingga kita bisa memberikan juga kontribusi AMDK untuk masyarakat, untuk pemerintah, juga yang jelas kan untuk menambah penghasilan. Nanti ya ambil dari sumber-sumbernya dari ya, tapi yang jelas kami harus tahu titik untuk sumbernya yang kita manfaatkan yang mana dulu. Nanti mungkin yang lebih condong itu kan sumber Arum. Itu yang pernah ada pabrik air di situ. Ada pabrik airnya, yang dikunci itu kan. Ya, sekarang Clio kan, dulu Altis ya, informasinya gitu. Itu juga mau diambil nanti PDAM? Ya kalau kita ngambil kita kan dari jaringan pipa kami yang akan masuk ke tempat untuk pengolahan langsung. Oke. Memang akhir-akhir ini usaha air lagi ramai Pak. Ya, lagi banyak yang bisnis air karena laku banget gitu. Ya, memang kebutuhan minum kan, kebutuhan dasar gitu loh. Laku banget sebenarnya kan. Iya. Oke. Ya, karena banyak kawasan yang kering, seperti perkotaan juga membutuhkan ya. Seperti Surabaya ini kan kualitas airnya juga sudah nggak mungkin layak kan untuk yang sumur kan gitu, sehingga butuh air untuk ini air kemasan seperti ini. Saran-saran Pak Khairul mungkin untuk masyarakat yang masih menggunakan air yang disanyu kan itu kan langsung dari tanah mereka masak, dibuat kopi, dibuat minum langsung, air minum dimasak, itu seperti apa? Mungkin harus diapakan dulu airnya atau harus mendatangkan tim kesehatan seperti itu kan nggak mungkin masyarakat. Apa mungkin? Ya kalau saya berharap Dinas Kesehatan saya pikir sudah melakukan langkah-langkah ke depan ini, sudah melakukan uji lab karena memang tujuannya untuk kesehatan masyarakat. Dan masyarakat sendiri saya pikir harusnya punya kepedulian juga untuk keluarga ya, sehingga mungkin aparat desa yang ada atau RT RW itu bisa berinisiatif mengajukan pada Dinas Kesehatan untuk melakukan uji lab terhadap kualitas air daerahnya. Itu akan lebih nyaman, lebih aman juga ke depan kan itu. Sehingga yakin bahwa kualitas air yang ada di kawasan itu aman untuk konsumsi juga. Uji lab itu dilakukan di kawasan satu sampel itu atau per rumah itu? Itu kan ada sampling. Ada sampling, ya. Jadi samplingnya itu sekian persen dari jumlah penduduk yang ada di situ. Itu di sampling. Otomatis kalau samplingnya itu mengatakan ini layak untuk dikonsumsi dengan cara mungkin masih digodok dulu kan yang jelas kan itu. Nah itu berarti aman. Kami juga sampling. Nggak mungkin seluruhnya 45.000 pelanggan kami uji lab semuanya. Cuma kami kawasan ini distribusi paling ujung, kemudian tengah sama di pangkalnya kita ambil. Itu samplingnya
kita uji lab setiap bulan kita lakukan. Ada nggak Pak daerah di Bojonegoro yang belum sama sekali belum tersentuh pipanya PDAM? Ada beberapa kecamatan, iya. Masih 14. Kendalanya memang saat ini harus investasi besar. Karena kemudian sumber airnya ada tuh? Sumber airnya jauh. Oh jauh. Otomatis kan seperti daerah Gayam itu pengambilan kan dari Bengawan Solo. Oh gitu? Iya, dari Bengawan Solo. Sementara sekarang ini yang Ngasem itu kami rencanakan dari Ngeringin. Ngeringin kan sudah ada pengambilan IPA kita. Oh Ngeringin sudah. Ya itu kan dari APBN, juga dari tanah itu dari Pemda, gitu. Ini kemarin direncanakan antara Ngasem dan Manggayam sama kota kan, kota sudah. Kemudian Kali Tidu sudah. Gitu. Sementara Gayam sama Ngasem yang belum. Gitu. Kemudian yang daerah Ngerahu, Margomulyo itu kan sulit air juga. Itu kami juga koordinasi dengan PU Cipta Karya juga, gitu kan, untuk melihat titik-titik sumber mana yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Ya bisa jadi masyarakat dibangun oleh PU, kemudian diserahkan pengelolaannya, dan kami siap PDAM untuk membantu. Istilahnya sekolah lapangan. Saya sudah nyampaikan, tidak mungkin ketika kawasan itu tidak ada jaringan pipa kita, tetapi mereka punya fasilitas untuk distribusi pelanggan masyarakat mereka. Kami siap, saya siap untuk artinya memberikan sekolah lapangan bagaimana tata cara untuk pengendalian energinya, kebocoran gitu kan, kemudian kualitas airnya, kemudian terhadap seringkali kan gini, pemeliharaan itu lebih mahal daripada pembangunan kan gitu. Masyarakat nggak tahu itu kadang, sehingga ketika bocor dibiarkan, listriknya tambah banyak, airnya terbuang, airnya distribusi juga terkendala kan gitu. Nah, biaya pemeliharaan itu tinggi. Karena pipa-pipa itu tadi mungkin kebocorannya bisa setiap saat. Bisa setiap saat, dan alat untuk perbaikan kan mahal. Nah, gitu. Nah, itu yang perlu dihitung sehingga masyarakat tidak ngomong aja masalah harga airnya, karena mungkin Pam Desa bilangnya mesti selalu lebih murah dari PDAM kan itu. Tetapi ketika ada masalah-masalah trouble, pompanya terbakar, mereka bingung gitu kan, karena nggak ada cash flow yang bisa untuk mengantisipasi itu. Pam Desa itu dikelola Desa Murni atau memang ada pendampingan dari PDAM? Pengelolanya Desa Murni. Desa Murni. Atau memang PDAM nggak dampingi? Oh ya ini kan? Nah ini baru saya lakukan koordinasi terkait hal itu. Saya sampaikan bahwa ketika mungkin kalau Pam Desa butuh kami untuk memberikan sekolah lapangan, kami siap untuk membantu. Karena jujur aja mereka juga bagian dari kinerja pemerintah daerah, kan itu. Lewat jaringan perpipaan non PDAM. Oh gitu. Itu bagian dari audit kinerja juga itu. Iya. Artinya kalau mau ditanya pelayanan air bersih pemerintah Kabupaten Bojonegoro berapa persen? Nah ini nggak bisa ngomong PDAM aja. Di situ ada Pam Desa, ya kan, lewat PU Cipta Karya, ada Pam Simas yang lewat dari pusat, tapi kan terdata juga di sini, sehingga semuanya bisa terjawab dengan data. Oh gitu. Kalau kemarin di dalam rispamnya pemerintah kabupaten sudah hampir sekitar 85% sudah terlayani. Cuma posisi aman atau enggaknya ini kan masih perlu ada koordinasi lebih lanjut. 80% itu dari PDAM dan dari Pam Simas tadi? Iya, termasuk sumur yang bisa dimanfaatkan masyarakat, yang bukan perpipaan, tapi mereka langsung ambil dari sumur, itu kan juga masuk. Sendang-sendang gitu ya? Enggak, sumur kebor mereka. Sumur kebor sendiri itu kan juga termasuk akses kemudian air bersih gitu. Oke Pak Khairul, terima kasih banyak ngobrolnya hari ini, diskusinya hari ini. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa memberikan banyak manfaat pada para sahabat Radar Bojonegoro yang ada di rumah ini. Sahabat Radar Bojonegoro, demikian apa yang menjadi pembahasan kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.